Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gua masih dari kawasan Salford. Di belakang gua ada Old Trafford. Setelah sebelumnya gua bahas tentang pemain yang gua ingin datangkan, sekarang 5 pemain yang gua pikir punya peluang besar untuk dilepas oleh Manchester United. Langsung saja. Nomor 1, Eric Bailly. Pemain ini di pre-season mengikuti tour dengan Manchester United. Tampilannya menurut gue cukup bagus, tapi nampaknya tidak masuk skema dari Erik ten Hag. Sekarang dipinjamkan ke Ligue A, salah satu klub di Ligue A, ke Olympique Marseille. Kalau gue salah tolong diperbaikin. Gue melihat dia tidak konsisten, terutama dari faktor fisik ya. Cukup sering cedera, dan ketika dia bermain tidak konsisten. Kadang bermain cukup bagus, kadang kalau bermain ceroboh, buruk sekali. Sehingga menurut gua dia akan dilepas oleh Manchester United ya. Tujuannya Manchester United akan memperkuat lagi nih lini belakang, utamanya back tengah. Bisa dengan mendatangkan pemain baru atau mempromosikan pemain muda mungkin dari akademi Manchester United. Itu bisa saja terjadi. Nama kedua menurut gua yang kemungkinan akan dilepas, atau ya gua harapkan ya dilepas, mungkin agak sedikit kontroversi, Aaron Wan-Bissaka. Ya, gue tahu di beberapa pertandingan terakhir Aaron Wan-Bissaka setelah kembali dari cederanya bermain cukup oke, tapi gue melihat sekali lagi konsistensi dari Aaron Wan-Bissaka itu nomor 1. Yang kedua, kualitas. Gue berharap Manchester United bisa mendatangkan pemain sebagai backup dari Diogo Dalot yang lebih berkualitas dari Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka nampak menjadi sebuah project ataupun juga PR, katakanlah demikian, tugas dari Erik ten Hag musim ini untuk bisa dipoles lagi ya, mengingat keadaan klub terkait dengan kondisi finansial dan juga lain-lain. Tapi gue berharap kalau seandainya Aaron Wan-Bissaka bisa dilepas oleh Manchester United di bulan Januari ataupun di musim panas tahun depan, maka bisa dicarikan gantinya, terutama untuk posisi bek kanan yang sekali lagi kualitasnya lebih bagus daripada Aaron Wan-Bissaka, terutama dalam menyerang, bertahan, dan juga transisi. Menurut gue ini penting untuk lini kanan Manchester United yang lebih bagus lagi kualitasnya. Pemain nomor 3 masih dari bek sayap, Brandon Williams. Pemain muda ini sempat dipinjamkan musim lalu ke Norwich setelah kembali di beberapa pertandingan, termasuk juga pertandingan uji coba. Sama seperti Aaron Wan-Bissaka, gue tidak melihat ada kualitas yang luar biasa yang bisa memberikan persaingan kepada Diogo Dalot maupun juga Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia di sisi sebelah kiri. Dari situ gue melihat nampaknya dia waktunya akan selesai dengan Manchester United. Oke, sejauh ini hanya sebagai backup atau penjaga kedalaman dari sisi kuantitas, bukan dari kualitas. Sehingga menurut gue kalau seandainya Brandon Williams ini dilepas, maka Manchester United akan mendatangkan pemain baru, bisa dari luar ataupun mempromosikan pemain dari akademi. Yang gue lihat ada beberapa nama atau talenta muda yang mungkin akan lebih bagus daripada Brandon Williams yang sekarang sedang berada di berada di tim akademi ya, ataupun sedang dipinjamkan. Nama keempat masih dari lini belakang, back tengah, Axel Tuanzebe. Pemain muda ini menurut gue juga tidak cukup sering ya diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag, dan peminjamannya pun juga so-so menurut gue, nggak terlalu luar biasa di musim lalu. Sehingga menurut gue mungkin waktunya akan segera selesai dengan Manchester United. Dan kalaupun dia dilepas, gue harapkan Manchester United bisa mendatangkan talenta yang lebih bagus lagi, mungkin talenta muda ya, untuk posisi back tengah sebagai mungkin backup ataupun masa depan back tengah Manchester United selepas Rafael Varane ataupun juga Lisandro Martinez. Dan nama terakhir ini mungkin bisa setuju bisa tidak, menurut gue adalah Donny van de Beek. Donny van de Beek sudah beberapa musim di Old Trafford di Manchester United. Menurut gue nampaknya Liga Inggris mungkin tidak sesuai ya untuk Donny van de Beek. Penampilannya tidak bisa konsisten. Kualitas yang ditunjukkan bersama dengan Ajax menurut gue belum bisa ditunjukkan sampai dengan sejauh ini. Walaupun sekarang dilatih oleh manajer yang sama, yaitu adalah Erik ten Hag ya. Tapi gue melihat sekali lagi Donny van de Beek, kalau dia menginginkan untuk menjadi tim
atau pemain inti di Manchester United dengan situasi yang saat ini yang ada di Manchester United, ada Bruno Fernandes, ada Christian Eriksen, nampaknya sulit bagi Donny van de Beek untuk bisa menembus tim utama dari Manchester United. Ditambah talenta-talenta muda seperti Zidane Iqbal juga, dan ini juga menurut gua ikut mengancam kemungkinan Donny van de Beek untuk bisa tampil sebagai tim utama. Kalau seandainya Donny van de Beek mau bersabar lagi, artinya ya realistis ya mungkin peluang Donny van de Beek untuk bisa tampil kembali dengan tim nasional Belanda Oranje ini akan mungkin belum bisa dulu ya. Kalau dia seandainya bisa menerima hal-hal tersebut dan dia mau terus meningkatkan ataupun juga bersabar, mungkin iya dia punya peluang untuk tetap stay di Manchester United. Tapi menurut gua setelah beberapa musim nampaknya memang jalan keluar itulah jalan yang terbaik bagi Donny van de Beek. Tapi menurut gua kalaupun juga demikian ini akan ironi sekali lagi, karena kalau dilihat secara statistik ya, Donny van de Beek ini merupakan pemain yang menit bermainnya cukup tinggi dimainkan oleh Erik ten Hag ketika di Ajax. Tapi sekali lagi, Eredivisie, Premier League, Ajax dan Manchester United ini tidak sama. Negaranya berbeda, kulturnya berbeda, medianya berbeda, lain-lainnya berbeda. Sehingga menurut gue secara pribadi suka dengan Donny van de Beek, bagaimana orangnya selalu positif. Tapi gue juga harus melihat mungkin inilah yang terbaik bagi Donny van de Beek dan juga Manchester United. Kurang lebih itu tadi 5 pemain yang menurut gue akan dilepas ya, atau gue perkirakan akan dilepas di tahun 2023 dari Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Tentu saja ada satu nama lagi ya, yaitu adalah Harry Maguire. Tapi ini ya masih 50-50 karena ya Manchester United menginvestasikan uang yang sangat besar bagi Harry Maguire, dan nampaknya juga Harry Maguire ini menjadi semacam kayak proyek ya, ataupun juga tugas dari Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan dari Manchester United untuk bisa ditingkatkan lagi kemampuannya. Tapi gue ingin dengar bagaimana menurut Sobat Football United 5 pemain yang akan dilepas tahun 2023. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.